Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Japa Story ID, dimana kali ini kita akan membuat konten lanjutan dari cerita para penghuni pabrik tua. Oke, kita langsung aja ke jalan ceritanya. Perumahan Londo, tempat di mana dulu tinggal para petinggi pabrik gula yang kesemuanya adalah orang Belanda. Ketua RW hanya diam, ia menatap jauh rumah Londo itu. "Ada apa sih, Pak? Ayo, Dela mungkin masih di situ," dengan nada tinggi. Bu Desi mendesak, namun si ketua RW masih diam. Sementara keramaian itu mulai diketahui warga. Pergilah Bu Desi diikuti Pak Rudi, ketua RW terpaksa mengikuti. Perumahan Londo ini terdiri dari 5-7 rumah berjejer. Tidak ada yang menarik karena gaya arsiteknya nyaris sama persis satu sama lain. Bu Desi mulai memanggil-manggil nama anaknya, namun tak kunjung ada jawaban. Sampai ia merasakan firasat yang tidak enak ketika ia berdiri di depan salah satu rumah itu. Di kaca hitam rumah tepat di terasnya, seperti ada pantulan seseorang memandanginya dari dalam. Bulu kuduk Bu Desi pun merinding. Pak RW ikut terdiam memandang Bu Desi yang tercengang-cengang. "Ada apa, Bu?" tanya Pak RW. "Pak, katanya rumah ini tak berpenghuni. Kok saya merasa ada yang mengawasi ya di situ?" Pak RW terdiam, wajahnya pucat pasi. "Pak, saya merasa Dela ada di dalam sini, Pak. Ayo masuk." "Gak bisa, Bu. Gedung-gedung ini punya pemerintah kota. Di sini saja sebenarnya dilarang." Pak Rudi dan Bu Desi kehilangan kesabaran. Lantas larangan Pak RW pun tidak digubris. Petang itu juga pintu rumah Londo itu dijebol. Bu Desi memanggil-manggil nama Dela, namun ia masih belum mendapat jawaban. Hingga firasat kehadiran seseorang di rumah itu semakin ketara. Bukan hanya Bu Desi, Pak Rudi juga merasa tidak enak ketika masuk ke rumah itu. Hawa dingin seperti menyapu lehernya, dan entah dari mana ia seperti mendengar suara napas tanpa wujud. Pak RW hanya menunggu di luar, mimik wajahnya semakin panik, ia hanya menunggu. Banyak kamar yang sudah dimasuki, namun Pak Rudi dan Bu Desi masih belum menemukan apa yang mereka cari. Sampai sekelebat gadis kecil melintas begitu cepat. Bu Desi merasa itu anaknya yang masih bermain. Ia segera mengejar kemana bayangan itu melintas. Langkahnya terhenti di sebuah kamar paling ujung. Ketika Bu Desi menyentuh knop pintu, ia mendengar suara gadis yang tengah menangis di dalamnya. Pak Rudi dan Bu Desi memandang satu sama lain. Satu yang mereka tahu, itu bukan suara Dela. Suara pintu berderi terbuka. Bu Desi yang pertama masuk. Tepat ketika ia melihat apa yang ada di dalamnya, ia melihat sosok kecil yang tengah meringkuk di sudut kamar. "Dela, Dela." Itulah yang dikatakan Bu Desi saat melihat baju merah muda yang Dela kenakan hari ini. Namun firasat-firasat buruk itu membuat Pak Rudi menahan Bu Desi mendekatinya. Sebagai gantinya, Pak Rudi lah yang mendekati sosok yang tengah menangis itu. Ketika Pak Rudi tepat ada di depannya, suara tangisan itu berhenti mendadak. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Pak Rudi dan Bu Desi terdiam sebelum seseorang pria tua masuk dan menarik tangan Bu Desi, yang kemudian diikuti oleh Pak Rudi. Pria tua itu menutup pintu itu kembali. Ia melihat Pak Rudi dan Bu Desi dengan wajah iba. Di belakangnya Pak RW menyusul. "Saya minta maaf, sepertinya anak Anda diikhlaskan saja." Mendengarkan itu, Pak Rudi dan Bu Desi bingung. Lantas mereka langsung kalap dan menunjuk anaknya ada di dalam kamar tadi. Pak RW segera menengahi. Pak RW mengatakan pria tua itu adalah Pagul di desa ini. Beliaulah yang menjadi penanggung jawab di desa ini. Namun hari ini ia kecolongan karena salah satu dari mereka sudah menentukan anak Bu Desi sebagai tumbalnya tahun ini. Murka,
Bu Desi menunjuk pria tua itu. Pria tua itu hanya bisa diam saja. Meski hujatan dan kelakar Bu Desi tidak dapat ditahan lagi, ia masih yakin sosok di dalam kamar tadi adalah putrinya. Dengan berat, pria tua itu menunjukkan di mana keberadaan putrinya yang sebenarnya. Anak Anda ada di belakang. Pak Rudi dan Bu Desi pun mengikuti. Mereka berjalan memutari beberapa rumah londo itu dan akhirnya berhenti di sebuah ladang rumput tingginya hampir seukuran lutut. Di sana si pria tua mengangkat sesuatu. Itu adalah Dela. Sayangnya ia terbujur kaku. Melihat itu, Bu Desi dan Pak Rudi lantas bertanya, bagaimana bisa anaknya ada di sini dan kenapa kondisinya bisa menjadi seperti ini. Si pria tua hanya menjawab satu kalimat saja yang langsung membuat semua orang di sana terdiam. Sirep. Anak kalian meninggal karena sirep. Saya diam lama, memandang kuburan yang ada di depan saya. Dari belakang, Endah masih bercerita. Percaya atau tidak, setiap malam gadis yang meninggal itu sering menampakkan diri di sini. Asu kau Endah, kata saya. Banyak hal yang udah pernah saya alami sama Endah. Teman kecil saya yang sekarang lebih ke sahabat terdekat saya, meski saya sudah dilarang buat main ke pabrik gula ini. Saya masih saja main ke sini karena cuma di sini tempat di mana saya bebas menjelajah dan menjarah buah tanpa pemiliknya. Termasuk siang ini, harusnya saya sama Endah dan satu teman saya si Andi bakal pergi ke sisi pabrik sebelah barat di samping pemakaman desa Mekanti. Salah satu pemakaman yang mendapat pembiayaan dari pabrik gula ini. Di sampingnya ada pohon jambu mante atau jambu monyet target kami. Karena Andi gak datang, akhirnya saya sama Endah yang pergi. Pemakaman ini berada persis di samping lapangan bola, lapangan yang juga dihibahkan oleh pabrik gula ini untuk warga desa Mekanti. Di pemakaman hanya dibatasi oleh tembok bata setinggi dada orang dewasa. Bukan hal sulit bagi anak-anak yang memang dasarnya badung seperti kami buat memanjat tembok itu. Meski saya tahu Endah masih pincang akibat kesalahan fatal yang pernah kami lakukan, setelah melompat kami langsung masuk ke pemakaman. Aroma Kamboja langsung tercium di sana di sini. Disinilah saya berhenti sejenak memandang salah satu makam tertua. Gak tahu kenapa mata saya gak bisa berhenti memandang makam itu. Endah bercerita, bila pemilik makam ini adalah gadis yang meninggal karena disirep oleh salah satu makhluk di pabrik gula ini, saya merinding. Mana bisa orang mati hanya karena disirap, kata saya. Kalau yang nyirap sekelas jin, bagaimana? Saya terdiam mendengar Endah. Bukan hal baru bila memang pabrik gula ini menyimpan misterinya kembali. Sebenarnya banyak cerita tentang pemilik makam ini. Semuanya simpang siur, namun yang paling membekas adalah setiap petang di atas makam ini berdiri seorang gadis kecil yang kemungkinan adalah gadis pemilik makam. Ia selalu terlihat duduk di atas batu nisan. Yang membuat saya gak bisa lupa dari cerita ini adalah siapapun yang melihatnya akan diikutin sampai di rumahnya. Dan ketika malam semakin gelap, gadis itu akan bertanya tentang rumahnya. Di sini saya sangat semakin merinding. Akhirnya saya lanjut ke pohon target kami siang ini. Banyak bangunan dan tempat yang memorable di zona bagian barat, mulai dari lapangan bola, masjid, pemakaman, sampai SD negeri yang kesemuanya memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Apa tadi saya bilang masjid? Ya, bahkan tempat ibadah ini pun menyimpan ceritanya sendiri. Namun cerita ini saya mulai dari lapangan bola, tempat di mana biasanya saya habisin waktu mulai dari sore hari sampai adzan maghrib berkumandang. Lapangan ini bisa dikatakan berada di area paling ujung, hampir berdampingan dengan zona utara. Tempat ini juga berada di sisi jalan. Pernah saya dan teman-teman di desa saya bermain tanpa memperdulikan adzan. Akibatnya entah kenapa tiba-tiba salah satu teman kami jatuh pingsan begitu saja. Ia terkapar dengan kaki menjejal-jejal. Ketika kami mendekatinya, ia meraung menyerupai seekor harimau.
Kami pun terdiam lama. Untuk ukuran anak-anak, tentu saya dan semua teman saya kebingungan. Ia melotot menatap kami satu persatu sampai seseorang datang membawa ranting pohon. Ia berlari kemudian memukulkan rantingnya ke teman saya, ke teman kami yang kerasukan. Anehnya, teman saya langsung sadar. Disinilah bagian mengerikannya. Apakah kalian masih penasaran dengan cerita selanjutnya? Oke, kita lanjut aja di part selanjutnya. Untuk kali ini saya cukupkan ceritanya sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih yang selalu setia mendengarkan cerita horor di Japa Story ID. Tetap setia mendukung, jangan lupa klik like and subscribe, dan jangan lupa komen dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.